Oke. Haleluya, shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Kita hari-hari ini terus meningkatkan doa-doa kita kepada Tuhan untuk memerangi semua permasalahan virus, kuman, bakteri yang ada di Indonesia khususnya dan di dunia pada umumnya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa dulu menghadap hadirat Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk memberkati. Sebelum kita doa, mari kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh hati kami limpah dengan syukur hanya oleh kasih anugerah-Mu saat ini kami ada sebagaimana ada. Sebentar kami sebelum lebih jauh mengadakan doa syafaat, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu supaya apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang harus kami lakukan, kiranya Roh Kudus memberikan roh hikmat dan pewahyuan, supaya apa yang kami terima semua selaras dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, demikian juga setiap umat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Kiranya urapan Tuhan dan kasih karunia Tuhan juga turun atas mereka semua. Kami antusias, kami terus bergairah, kami terus penuh minat untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bersabdalah lewat hamba-Mu, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini saya akan bicara tentang murid Yesus. Nah, kita akan membaca di dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi murid Yesus pada waktu itu diberi pertama tenaga. Itu artinya ada power, ada kekuatan, karena yang dihadapi itu adalah setan-setan. Maka kita harus memiliki tenaga Yesus yang sangat dahsyat, yang luar biasa itu diberikan kepada murid-muridnya supaya bisa menghadapi segala kekuatan, baik yang alam ataupun kekuatan kuasa kegelapan. Yang kedua diberi kuasa. Nah, kuasa itu dalam bahasa aslinya ditulis menggunakan dunamos, yang kemudian diterangkan jadi dinamit atau memiliki hulu ledak yang sangat dahsyat. Nah, setiap anak-anak Tuhan atau murid-murid Yesus diberi kuasa yang memiliki kekuatan, yang memiliki hulu ledak yang mampu menghancurkan kekuatan musuh sekeras sehebat apapun. Itu semua bisa dihancurkan. Itulah sebabnya ada tertulis, untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan segala perbuatan-perbuatan iblis. Nah, kemudian Tuhan berkata memberikan dunamos untuk apa? Dikatakan untuk menguasai setan-setan. Jadi kita ini diberi otoritas, diberi kuasa untuk menguasai setan-setan, karena setan ini biasanya menggoda, mengganggu, menipu, memperdaya. Tetapi dengar baik-baik, kita jangan takut, kita jangan khawatir, jangan lengah, jangan lemah, karena kita sudah diberi tenaga, diberi kuasa untuk menguasai setan-setan, tentu dengan segala tipu daya muslihatnya. Kita jangan takut, karena kita memiliki kuasa yang lebih hebat, memiliki tenaga yang lebih hebat daripada kekuatan setan. Aslinya setan itu nggak punya kuasa, karena setan itu sudah dikalahkan. Hanya punya tipu dan daya, menipu dan memperdaya maksud saya. Dayanya pun nggak ada, dia hanya bisa menipu. Nah, karena itu firman Tuhan berkata bahwa iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang bisa dilulur, artinya yang bisa ditelan.
Berarti tidak semua orang itu bisa ditelan atau dilulur sama kuasa kegelapan atau setan. Siapa itu? Orang-orang yang ada di dalam Tuhan tentunya. Nah, karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada hari-hari ini ayo kita akan senantiasa tetap ada di dalam realita hadirat-Nya. Lalu pertanyaannya, siapakah murid Yesus itu? Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31, di sana dikatakan begini, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Saya ulang, Yohanes pasal 8 ayat 31 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Jadi ketika kita tinggal di dalam Yesus, kita memiliki legalitas. Memiliki legalitas sebagai murid ini benar-benar formal sekali. Jadi bahkan Alkitab berkata ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ini suatu legalitas yang sangat luar biasa, karena Yesus sendiri berkata, kamu benar-benar murid-Ku. Nah, jadi seperti para rasul diberi otoritas, diberi kuasa untuk menguasai setan-setan, demikianlah kita orang-orang yang percaya kepada Yesus juga diberi otoritas, juga diberi kuasa untuk mengusir roh jahat, juga melenyapkan segala kelemahan dan melenyapkan segala penyakit. Karena di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 di sana dikatakan begini, barang siapa yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu. Apabila kamu minta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Nah, dikatakan barang siapa yang percaya. Jadi kata barang siapa itu artinya siapapun orangnya, yang penting percaya kepada Yesus, tinggal di dalam firman-Nya, orang itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Dengan kata lain, kita orang-orang percaya atau murid-murid Yesus ini adalah pelanjut daripada apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Karena firman Tuhan berkata, mereka akan melakukan juga. Artinya apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan, dengan kata lain Yesus itu yang mengawali pekerjaannya. Dan setelah Tuhan Yesus mengakhiri pekerjaannya di kayu salib, tetapi pekerjaan Tuhan itu gak akan pernah berhenti sampai pada kiamat nanti. Pekerjaan Tuhan itu terus. Maka kita ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru yang kita lakukan, tetapi kita ini adalah pelanjut dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan kita lanjutkan, ya sama persis. Artinya kita diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala kelemahan, melenyapkan segala penyakit, juga kuasa untuk memberkati. Nah, itu semua yang pernah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, Tuhan berkata lanjutkan. Jadi dengan kata lain, kita sebagai murid Yesus diberi kuasa, mari kita akan melanjutkan bersama-sama untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Kita nggak perlu ragu, kita nggak perlu ragu. Tidak usah khawatir, pokoknya percaya sajalah bahwa ketika kita melangkah dengan iman, dengan suatu keyakinan yang kokoh terhadap Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah, di dalamnya nyata kebenarannya, kita akan melakukan juga apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Sehingga ketika kita berdoa untuk orang sakit, orang itu disembuhkan. Kita berdoa untuk orang yang sedang mengalami ketakutan, orang itu akan dilepaskan dari ketakutan. Ketika kita berdoa untuk orang yang sedang mengalami kesusahan, maka roh penghibur akan turun atas kita semua. Nah, untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya di sana dikatakan bahwa barang siapa yang percaya kepadaku akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Kenapa lebih besar? Ya tentu persoalan masalah zaman Yesus dulu dengan sekarang jauh berbeda.
Ini masalahnya jauh lebih besar hari-hari terakhir ini, akan jauh lebih berat. Tetapi seberat apapun, sebesar apapun masalah persoalan yang ada di dalam dunia ini, kita tetap memiliki otoritas yang jauh lebih tinggi, yang jauh lebih hebat, yang jauh lebih dahsyat. Maka tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Itulah berulang kali saya selalu berkata, ada Tuhan pasti ada jalan. Dan bersama Yesus semuanya pasti beres. Kenapa bisa beres? Karena sebagai murid Yesus, Yesus akan memberikan ilmunya, Dia akan memberikan kuasanya, Dia akan memberikan pengertiannya, hikmatnya, pikirannya, perasaannya, bahkan semua kuasa dan kasihnya secara total habis-habisan diberikan kepada murid-muridnya. Mengapa? Karena hal yang sama. Kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan dunia bersama-sama dengan orang-orang kudusnya. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena kita sebagai pelanjut, kita nggak boleh berhenti. Kita dengan antusias, dia punya semangat, kita punya semangat, harus agresif, harus berkobar-kobar, ada kerinduan yang menyala, penuh minat. Sehingga ketika kita memiliki minat yang tinggi untuk melayani Tuhan, seperti firman Tuhan minggu yang lalu, kita sudah diberi kemenangan supaya kita berdiri teguh dan kemudian kita melayani Tuhan dengan antusias, dengan sungguh-sungguh, dan jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya akan membacakan di dalam kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Saya ulang, Markus pasal 16 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Lalu berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan disembuhkan. Ayat 17 dikatakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Nah, salah satu ciri orang percaya kepada Yesus adalah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Ada masih banyak tanda lagi. Nah, oleh sebab itu kita sebagai tanda dan alamat orang akan mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Karena itu berulang kali saya selalu berkata, sebagai murid Yesus, kita ini adalah representasi daripada Yesus. Keberadaan kita adalah keberadaan Yesus. Karena itu kita harus menyadari, kita nggak boleh hidup sembarangan. Karena kita ini adalah wakil daripada Yesus, keberadaan kita adalah keberadaan Yesus, supaya dimanapun kita ada selalu membawa dampak, tentu dampak yang positif. Orang-orang yang sakit disembuhkan, orang lemah dikuatkan, orang kekurangan diberkati, orang berdosa ditahirkan, orang terbelenggu tertawan dilepaskan, dibebaskan. Maka dengan demikian kita sebagai tanda dan alamat, dunia akan mengenal surga, dunia akan mengenal Yesus melalui kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita akan menjadi anak-anak Allah yang diperkenankan oleh Allah. Maka dengan demikian kita sebagai murid Yesus, kita harus mengikuti arahan, jejak apa yang diajarkan kepada kita. Sebagai murid yang baik, kita harus menjadi murid yang setia. Apapun yang dia perintahkan harus kita lakukan. Sebagai murid kita harus mau dilatih. Sebagai murid kita harus mau dibentuk. Seperti perjalanan para rasul, 12 murid selama 3,5 tahun. Dia dididik setiap saat, setiap waktu. Dia diproses, dia bentuk, sampai akhirnya dia lulus dari pembentukan, dari proses,
sehingga karena dia selalu bersama-sama dengan Yesus Kristus, dia terus memiliki keterhubungan yang akurat dengan Yesus. Ketika Yesus dia sudah kembali ke surga, dan dia bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kenapa? Karena selama bersama Yesus mereka memiliki keterhubungan yang akurat, sehingga ada kuasa yang ada pada Yesus dialirkan kepada hari, semakin menambah imannya. Inilah yang Tuhan mau hari-hari ini, supaya saudara memiliki keterhubungan yang akurat dengan surga sebagai murid Yesus, sehingga apa yang seluruh aspek yang ada di surga, kuasanya, kasihnya, anugerahnya dialirkan kepada kita, supaya kita juga bisa mengalirkan yang lain. Dalam nama Yesus terjadi atas dirimu, dan lewat kebenaran firman Tuhan yang saudara terima hari ini termeteraikan, dan itu menjadi rema, sehingga kita akan terus berjalan selaras dengan kehendaknya, selaras dengan rencananya, selaras dengan pikiran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Haleluya, haleluya. Orana shinatakan ayaralamasitakan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Engkau telah memberikan otoritas, bahkan Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kami sebagai murid Yesus yang memiliki legal formal yang amat sangat luar biasa, sehingga semakin mantap keyakinan kami, karena setiap murid Yesus telah diberi kuasa untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan sakit-sakit, untuk mengusir roh jahat, melenyapkan segala kelemahan, melenyapkan segala penyakit, bahkan kuasa untuk memberkati. Otoritas kuasa sekarang sudah ada pada kami, kuasa yang sama yang ada pada Yesus, dan kami akhirnya menyadari sebagai murid Yesus untuk melanjutkan apa yang pernah Tuhan Yesus lakukan dulu, yaitu untuk melayani dan untuk memenangkan banyak jiwa, untuk membebaskan orang terbelenggu tertawan, untuk mentahirkan orang-orang berdosa. Oleh sebab itu kami mohon Roh Kudus terus memberikan roh hikmat dan pewahyuan. Roh Kudus berkenan bersinergi dengan roh kami, supaya kami bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah Tuhan Yesus lakukan. Oleh sebab itu dengan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus kembali kami berdoa. Kurina sanatakanati karapatakan, untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih menderita sakit oleh karena adanya virus corona. Engkau memberikan otoritas dan kuasa kepada kami dengan otoritas dari Tuhan Yesus Kristus. Virus corona, bahkan virus-virus yang lain, penyakit yang lain termasuk demam berdarah, saat ini kami ikat, kami belenggu, kami lumpuhkan, dan kami binasakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena ada tertulis, untuk ini anak Allah menyatakan dirinya untuk membinasakan segala perbuatan-perbuatan iblis, bahkan maut dengan segala manifestasinya sudah ditelan dalam kemenangan. Karena itu kami deklarasikan pada malam hari ini, semua tipu daya muslihat iblis, perbuatan-perbuatan iblis, sakit penyakit telah ditelan dalam kemenangan, sudah dihancurkan, sudah dibinasakan oleh kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah. Kami juga berdoa untuk para dokter, para perawat, para medis yang saat ini sedang menangani. Beri kesabaran, beri kuasa, beri ide-ide. Bahkan Tuhan kami mohon Kau terus memproteksi mereka dengan kuasa ilahi-Mu, supaya tidak ketularan penyakit, supaya tidak mendapatkan serangan penyakit, sehingga dengan demikian mereka akan terus menangani dalam pimpinan firman dan roh sesuai dengan hikmat dan pewahyuan yang daripada Tuhan. Kami memberkati pemerintah Indonesia dari Bapak Presiden, wakil, seluruh jajaran pemerintah, TNI, Polri. Engkau yang terus memberkati, ada masalah-masalah yang terus bisa diselesaikan oleh roh hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan, sehingga dalam waktu yang singkat ini pemulihan perekonomian akan segera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara Bapa yang ajaib, Indonesia akan menjadi negara yang
subur dan makmur, yang diberkati, rakyat yang luhur, rakyat yang diberkati, rakyat yang takut akan Tuhan, sehingga negara Indonesia akan disegani oleh negara-negara yang lain. Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa negara-negara yang lain. Karena itu kami berdoa memberkati negara Indonesia, bangsa, pemerintah di dalam nama Yesus. Biarlah negara kami senantiasa ada di dalam tudung ilahi, ada di dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Kami juga berdoa untuk hambamu Pak Yudi yang saat ini sedang mengalami proses kesembuhan. Kami percaya saat ini tangan kuasamu terus sedang memulihkan dan menormalkan jantung dan semua organ-organ tubuh yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus dijamah, disembuhkan terjadi. Di dalam nama Yesus Kristus juga anakmu Samuel juga sudah dijamah, sudah disembuhkan dengan kuasa Tuhan yang ajaib. Kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa memberkati seluruh jemaat Tuhan. Oh Rana Sanata Kanaya Ralama, kami mendeklarasikan tidak ada jemaat yang lemah, tidak ada jemaat yang sakit, tidak ada jemaat yang kekurangan. Semua jemaat ada di dalam tudung ilahi, semua jemaat ada di dalam proteksi darah Yesus, semua jemaat ada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga dimanapun mereka ada senantiasa di dalam perlindunganmu. Dan Bapakku terus mencukupi semua kebutuhan-keperluan mereka sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus terjadilah demikian juga setiap kebutuhan, keperluan, fasilitas yang ada di gereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan sudah mencukupi, sehingga dengan demikian kami akan terus membangun kerajaan surga secara permanen di tempat ini, sehingga realita hadirat Tuhan selalu ada dan setiap orang yang ada boleh mengalami kasih anugerah-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus terpujilah namamu Bapa. Hamba berdoa untuk memberkati setiap orang tua keluarga kami. Engkau juga terus memberkati. Terpujilah namamu Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini, dan sebentar anak-anakmu juga akan kembali. Kiranya kasih anugerah kuasa Tuhan turun atas mereka. Demikian juga mereka yang sedang mengikuti acara doa, ibadah doa malam hari ini di rumah. Tuhan Engkau memberkati mereka, tetap antusias, mereka tetap berkobar-kobar, mereka tetap agresif. Karena itu turunlah berkat-Mu atas mereka semua, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya setiap doa-doa kami sudah dikabulkan dan semua sudah termeteraikan, dan semua kembali untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam kepada saudara-saudara semua. Amin.